Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luli Hidayah, kelas 3A NPM 2175320, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer yaitu 9.1.3 yaitu tentang Identify MAC and IP Address. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu nama usernya. Kali ini pada paket tracer ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan-jaringan lokal. Kemudian mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Aktivitas ini dioptimalkan untuk melihat PDU perangkat yang sudah dikonfigurasi sekaligus akan mengumpulkan informasi PDU dalam mode simulasi dan menjawab pertanyaan dari data yang sudah dikumpulkan. Instruksi yang pertama kita akan gather PDU information for local network communication. Di bagian satu ini kita akan memberikan gambaran jenis informasi yang perlu dikumpulkan dari informasi PDU dari perangkat 172.16.31.5. Langsung saja kita di sini klik perangkat 172.16.31.5. Kita klik desktop, kita copy command prompt, kemudian kita ping 172.16.31.2 invalid command, ping 172.116.31.2. Nah, di sini terdapat reply from, datanya komplit. Kemudian kita masuk ke simulasi mode. Kemudian kita ulangi ping 172.16.31.2. Nah, kita lihat di sini kita masuk ke PDU. Kita lihat bahwa destination MAC address di outlier layer kedua, kemudian source MAC address di layer ketiga, kemudian source IP address pada layer ketiga, kemudian destinasi IP address ada pada di layer ketiga, dan juga add device-nya pada 172.16.31.5. Kemudian kita klik capture untuk memindahkan PDU ke perangkat berikutnya. Kita kumpulkan informasi yang sama dari langkah 1 dan langkah 1 yang tadi. Kita kan sudah mengklik capture untuk memindahkan paket yang dari perangkat 172.16.31.5 itu ke switch 1. Kemudian kita klik, kita cek PDU-nya. Di sini terdapat destination yaitu
00C85CC1DA7 pada layer kedua, dan source MIC itu ada pada layer kedua, dan source IP address-nya tidak ada, dan destinasi IP address-nya juga tidak ada. Kemudian kita klik capture lagi untuk memindahkan ke hub. Kita lihat PDU-nya. Di sini tertera bahwa destination MAC dan source MAC juga tidak ada. Kemudian kita klik chapter lagi, berpindah ke perangkat 172.16.31.2 dan 172.16.31.3. Nah, kemudian kita balik ke time. Di sini ada step kedua, yaitu gather additional PDU information from other pings. Di sini kita kumpulkan informasi PDU dari ping yang lainnya. Kita klik satu titik 172.16.31.3, kita desktop, kita command prompt, lalu kita ping 172.16.31.2. Nah, di sini sudah. Lalu kita ubah dari mode real time menjadi mode simulation. Kemudian kita ping lagi, ping 172.16.31.2. Di sini tertera bahwa outbound PDU sudah detail. Nah, akan kita lihat. Kemudian kita masuk ke klik capture untuk berpindah ke hub, lalu kita klik capture untuk pindah ke 172.16.31.2. Nah, di sini kita akan identifikasi outbound PDU detail. Kenapa switch tidak terkirim ke PDU? Karena pada command prompt yang ditanya di ping itu perangkat 172.16.31.2. Jadi switch-nya ditolak. Selanjutnya kita ubah ke mode real time. Nah, di sini kita akan mengklik perangkat 172.16.31.5. Kita ke desktop, kita akan melakukan ping pada 172.16.31.4. Nah, kita ubah ke mode simulasi. Di sini kita akan melakukan perintah ping lagi, yaitu
Di sini kita akan melakukan perintah lagi, yaitu 172.16.31.4. Nah, kita lihat, kita klik PDU-nya, kita identifikasi outbound PDU detail. Kemudian kita klik capture paket yang akan berpindah ke switch 1. Kita lihat pada PDU-nya. Di sini sama, komplit. Source MAC juga, kemudian dari destinasi MAC juga. Kemudian langsung saja kita klik capture untuk berpindah ke perangkat 172.16.31.4. Nah, kita lihat pada PDU detailnya. Di sini sama. Lalu kita ke part yang kedua. Part yang kedua yaitu getter PDU information for remote network communication. Nah, di sini pada step yang pertama kita akan mengumpulkan informasi PDU saat sebuah paket bergerak dari perangkat 172.16.31.5 ke 10.10.10.2. Langsung saja kita berpindah ke perangkat 172.16.31.5. Kita buka CMD. Kemudian kita masukkan ping 10.10.10.2. 10.10.10.2. Nah, di sini sudah. Kita akan beralih ke mode simulasi dan ulangi ping 10.10.10.2. Kita ulangi. Ping 10.10.10.2. Di sini komplit kan. Kemudian kita klik PDU dan catat informasi dari tab outbound PDU layer. Nah, di sini tertera bahwa device yaitu 172.16.31.5 dengan destination IP-nya 00D0BA8E741A sama. Kemudian source MAC-nya juga sama. Lalu kita klik capture. Oke, kita klik capture.
kemudian mencatat informasi yang paket akan berpindah ke switch 1. Kita klik PDU-nya. Nah, di sini pada switch 1, destination MAC-nya yaitu 00 D0 BA8E 741A. Kemudian source MAC-nya yaitu 00 D0 D311 C788. Dan source IP-nya tidak ada, kemudian destination-nya juga tidak ada. Langsung kita klik lagi yang akan berpindah ke router dengan destination MAC yaitu 0060 2F84 4AB6 dan juga sama B6. Kemudian charge MAC-nya yaitu 00 D05888C2401 dengan source IP 17.16.31.5, destination-nya 10.10.10.2. Kemudian kita klik lagi yang akan berpindah ke switch 0. Akan berpindah ke switch 0. Kita lihat PDU-nya sama dengan destination MAC-nya sama, source-nya sama. Kemudian klik lagi. Dia akan berpindah ke access point. Namun destination MAC dan source MAC beserta source IP address-nya tidak ada. Kemudian kita lanjut lagi ke 10.10.10.2. Kita lihat PDU-nya. Di sini tertera bahwa destination MAC 00 D0 588C 2401 dengan source IP-nya 10.410. IP versi 4-nya 10.10.10.2, destination IP versi 4-nya 172.16.31.5. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, yaitu apakah ada berbagai jenis kabel yang digunakan untuk menyambungkan perangkat? Ya, tentu saja ada jenis kabel yang digunakan untuk perangkat, yaitu fiber dan copper. Kemudian apakah kabel mengubah penanganan PDU? Tentu saja tidak. Kemudian di sini yang pertanyaan ketiga, apakah hubungan kehilangan informasi yang diberikan padanya? Hub di sini itu informasi pada Shaved itu tidak ada. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan hub dengan alamat MAC dan IP address itu tidak ada. Kemudian nomor 5, apakah titik akses nirkabel melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan padanya? Ya, tentu saja, karena sebuah nirkabel itu dikemas ulang sebagai nirkabel 802.11.
Kemudian, apakah ada alamat MAC atau IP yang hilang selama transfer di kabel? Tidak. Kemudian, apa lapisan OSI layer ke OSI layer yang digunakan hub dan access point itu lapisan pertama. Kemudian, apakah hub atau access point pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Ya, tentu saja. Kemudian nomor 9, saat memeriksa tab detail PDU, alamat MAC mana yang muncul lebih dulu, sumber atau tujuan, destination atau source? Tentu saja yang tujuan. Kemudian nomor 10, mengapa alamat MAC muncul dalam urutan ini? Karena sebuah switch dapat memulai meneruskan frame ke alamat MAC yang diketahui lebih cepat jika tujuan tersebut terlebih dahulu. Kemudian, apakah alamat MAC apakah ada pola alamat MAC dalam simulasi? Tidak. Kemudian, apakah Saklar pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Tidak. Kemudian yang ke-13, setiap kali PDU dikirim antara jaringan 10 dan jaringan 127 network, ada titik di mana alamat MAC tiba-tiba berubah. Di mana itu terjadi, MAC tiba-tiba berubah itu terjadi di router. Kemudian perangkat mana yang menggunakan alamat MAC yang dimulai dengan OODO? Itu pada router. Kemudian yang ke-15, what device did the other MAC address belong to? Perangkat apa yang memiliki alamat MAC lainnya? Perangkat untuk kepada pengirim dan penerima. Namun lanjut. 16, apakah alamat IP versi 4 pengirim dan penerima beralih di salah satu PDU? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Yang 17, jika ada mengikuti balasan ke ping, terkadang disebut apakah alamat IP versi 4 pengirim dan penerima yang dialihkan? Jawabannya iya. Kemudian nomor 18, bagaimana pola pengalamatan IP versi 4 pada simulasi ini? Jawabannya yaitu setiap port dari sebuah router memerlukan satu set alamat yang tidak tumpang tindih. Kemudian 19, mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditetapkan ke port yang berbeda dari sebuah router? Karena fungsi router itu sendiri yaitu untuk menghubungkan jaringan IP yang berbeda. Itu yang terakhir, jika simulasi ini dikonfigurasi dengan IP versi 6 dan bukan IP versi 4, apa bedanya? Untuk alamat IP versi 4 akan diganti dengan alamat versi 6, tetapi yang lainnya akan sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.